Jadi masalah kesehatan pada otot yang pertama adalah kelainan otot karena faktor genetik. Kelainan pada otot karena faktor genetik yang pertama adalah distrofi otot. Distrofi otot adalah sekelompok penyakit genetik di mana jaringan otot digantikan oleh jaringan ikat fibrosa atau lemak. Dan tak ada satupun dari jaringan ini yang mampu berkontraksi, dan akibatnya adalah hilangnya fungsi otot secara progresif. Bentuk yang paling umum adalah distrofi otot Duchenne, di mana hilangnya fungsi otot tidak hanya mempengaruhi otot rangka, tetapi juga otot jantung. Distrofi otot Duchenne adalah sifat terkait seks, yang berarti gen yang menyebabkan penyakit tersebut ada pada kromosom X dan bersifat resesif. Gangguan pernapasan dan jantung adalah gejala yang kerap dialami oleh penderita distrofi otot Duchenne tahap akhir. Selanjutnya myotonik. Myotonik biasa disebut juga MMD atau penyakit Steiner. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa berusia 20-30 tahun, tetapi bisa juga terjadi pada anak-anak. Myotonik ditandai dengan kaku pada otot dan biasanya menyerang otot wajah serta leher terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu Limb-Girdle. Kelainan ini ditandai dengan hilangnya massa otot dan melemahnya otot secara bertahap, mulai dari pinggul menyebar ke bahu, lengan, serta kaki. Pada saat mengalami kelainan ini, penderitanya akan sulit mengangkat bagian depan kaki. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini dapat membuat penderitanya lumpuh dan tidak bisa berjalan sama sekali. Selanjutnya ada distrofi otot Becker. Gejala distrofi otot Becker hampir menyerupai Duchenne, tapi tingkat keparahannya jauh lebih ringan dan perkembangan penyakitnya jauh lebih lambat. Penyakit ini akan melemahkan otot di bagian lengan dan kaki. Lalu yang kelima ada distrofi otot bawaan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan kelainan pada fungsi otot dan membuat penderitanya sering kejang. Lalu yang keenam ada facioscapulohumeral. Facioscapulohumeral merupakan kelainan otot yang menyerang otot lengan atas, belikat, dan wajah. Gejala kelainan pada otot ini mulai terlihat di usia remaja dan berkembang secara bertahap sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan menelan, berbicara, serta mengunyah. Lalu yang ketujuh yaitu distrofi otot Emery-Dreifuss. Kondisi ini ditandai dengan gejala berupa otot yang mengecil dan melemah, terutama di bagian bahu, lengan atas, dan kaki bagian bawah. Untuk beberapa kasus, kelemahan otot juga bisa menyebar ke otot dada dan panggul. Lalu yang kedelapan ada oculofaringeal. Kelainan pada otot yang satu ini menyebabkan otot pada mata dan tenggorokan melemah. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit menelan, mudah tersedak, dan bahkan pneumonia berulang. Lalu yang terakhir ada distrofi otot distal. Kondisi yang disebut juga dengan miopati distal ini dapat memengaruhi lengan bawah, kaki, betis, serta lengan, dan bahkan sistem pernapasan dan otot jantung. Distrofi otot distal dapat menyebabkan penderitanya kehilangan kemampuan motorik serta kesulitan berjalan. Lalu berikutnya ada sindroma Brown Belly. Sindroma Brown Belly ini paling sering menyerang pada bayi laki-laki. Gejalanya yaitu terdapat kerutan atau lekukan, lalu ditandai dengan testis yang belum turun ke skrotum, serta terdapat kelainan pada sistem berkemih. Miopati kongenital. Kelainan otot jenis ini ditandai dengan keterlambatan perkembangan pada keterampilan motorik serta kelainan otot rangka dan wajah sejak lahir. Jenis miopati kongenital yang umum ditemukan yaitu miopati nemelin dan miopati central core. Selanjutnya ada miopati mitokondria. Miopati yang satu ini disebabkan kelainan genetik pada mitokondria, yaitu komponen di dalam sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Lalu yang berikutnya ada miopati metabolik. Kelainan otot juga dapat disebabkan karena adanya masalah pada enzim yang berperan dalam metabolisme otot. Miopati metabolik ini disebabkan karena adanya beberapa kondisi seperti defisiensi karnitin, kelainan oksidasi asam lemak, defisiensi karnitin palmitoil, transferase, gangguan penyimpanan glikogen, dan defisiensi asam latase atau penyakit pompe. Kondisi otot pada penyakit menular. Yang pertama itu ada trichinosis. Trichinosis disebabkan karena konsumsi daging hewan yang terinfeksi larva dari satu spesies cacing yang bernama Trichinella. Saat manusia atau hewan mengkonsumsi daging yang terinfeksi larva Trichinella ini, asam dalam perut itu akan mengurai selubung larva yang keras yang mengakibatkan cacing-cacing akan terurai. Cacing-cacing ini kemudian akan bergerak ke dalam usus kecil dan dalam 1 hingga 2 hari cacing akan tumbuh dewasa.
Setelah melakukan perkawinan, cacing betina dewasa akan bertelur, dan telur ini akan berkembang menjadi cacing muda, yang nantinya cacing muda ini akan masuk ke dalam arteri. Setelah cacing muda masuk ke arteri, cacing muda akan berpindah ke otot. Di dalam otot, cacing muda akan bergelung dan diselubungi oleh semacam kapsul atau enkis dan berdiam di sana. Nah, siklus ini akan berulang kembali saat daging yang mengandung kapsul berisi cacing atau larva ini dimakan oleh manusia atau hewan lain. Pada penyakit tidak menular kronis, yang pertama itu lupus. Lupus merupakan penyakit rematik autoimun sistemik. Dikatakan sistemik karena bisa mengenai semua organ tubuh, yaitu SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Organ tubuh yang bisa terkena pada lupus itu misalnya ginjal, otak, kulit, paru, jantung, saluran cerna, dan semua organ tubuh lainnya. Efek penyakit lupus pada kondisi otot adalah dapat menyebabkan mialgia dan myositis. Berikutnya yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Otot lemah termasuk salah satu gejala awal dari diabetes tipe 2. Sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan salah satu alasan jaringan otot tidak beregenerasi dengan baik pada penderita diabetes itu karena tidak menghasilkan cukup protein kunci. Menurut penelitian baru tersebut, gen yang membuat VPS39 kurang aktif dalam sel otot penderita diabetes tipe 2 ini mengganggu kemampuan jaringan otot untuk menghasilkan serat otot baru dan mengurangi pengambilan glukosa. Nah, yang berikutnya malnutrisi. Malnutrisi atau kekurangan gizi ini dapat membuat tubuh kekurangan protein dan kalori, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan jaringan otot. Hal ini bisa menyebabkan massa otot berkurang secara drastis dan memicu atrofi otot. Nah, selanjutnya ada kelainan otot akibat penuaan. Yang pertama ada sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi berkurangnya kekuatan dan massa otot yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik. Gejala sarkopenia pada tubuh seseorang yaitu kekuatan ototnya berkurang, yang dapat dilihat dari kemampuan genggam tangan ataupun mengangkat beban. Sarkopenia umumnya terjadi pada lansia seiring berjalannya proses penuaan tubuh. Meskipun sarkopenia lebih rentan dialami oleh lansia, studi menyebutkan bahwa kondisi ini juga dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa muda, terutama bagi mereka yang menderita kekurangan gizi atau malnutrisi. Yang kedua ada myosteatosis. Infiltrasi lemak otot rangka atau yang dikenal sebagai myosteatosis adalah depot lemak ektopik yang meningkat seiring bertambahnya usia dan diketahui berkorelasi negatif dengan massa otot, kekuatan, dan mobilitas serta mengganggu metabolisme atau resistensi insulin diabetes. Lalu yang ketiga ada penyakit Parkinson. Penyakit ini membuat otak tidak mampu menghasilkan hormon dopamin, lalu berdampak pada sistem pergerakan tubuh, termasuk otot. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan beraktivitas.